Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Wahid Tirta Haji dalam bincang-bincang sejarah yang tersembunyi dan disembunyikan. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh yang 99% orang itu nggak tahu bahwa dia pernah hidup dan jasanya sampai sekarang masih ada. Siapakah dia? Dia adalah pria kelahiran Malang. Dia adalah seorang pebisnis muda, juga bisnis ulung juga, dan dia adalah seorang tokoh revolusioner, yaitu Subhan ZE. Subhan ZE adalah seorang revolusioner yang lahir di Malang, Jawa Timur. Dia dibesarkan di Kudus bersama pamannya, yaitu Zainur Ihsan. Kalau membahas tentang Subhan ZE dari namanya saja sudah terlihat kan, ZE itu siapa? Zainur Ihsan, yaitu pamannya sendiri. Dia diadopsi oleh pamannya, dibawa ke Kudus. Pamannya ini juga seorang pebisnis ulung. Beliau adalah salah satu pemilik, dia adalah pemilik perusahaan rokok yang saat itu besar namanya di daerah Kudus, yaitu pabrik rokok Kucing. Pabrik rokok Kucing ini saya nggak tahu ya sekarang itu jadi pabrik rokok apa. Yang jelas itu pada saat itu sudah besar. Subhan ZE ini sejak muda memang sudah memiliki jiwa pengusaha yang bagus, sangat luar biasa. Di umur yang sekitar, saya lupa umurnya, pada saat muda masih remaja, dia itu sudah sering kali pulang balik Indonesia, Singapura. Pada saat itu dia itu berbisnis tentang, kalau nggak salah itu roti dan ban mobil, roti, terus cerutu seperti itu. Dia ambilnya dari Singapura untuk dijual ke Belanda, karena pada saat itu Belanda itu menduduki daerah kota Semarang. Pada saat itu juga dia juga berhasil membawa adik-adiknya untuk berjualan cerutu dan roti kepada tentara-tentara Belanda yang ada di Surabaya, karena adik-adiknya ini memang berada di Surabaya seperti itu. Surabaya. Kenapa kok Surabaya? Karena keluarganya emang aslinya dari Jawa Timur kan, seperti itu. Ketika Subhan ZE ini muda, dia sudah memiliki, pada saat itu kan Indonesia sudah merdeka ya, merdeka di bawah kekuasaan Soekarno. Pada saat itu dia sudah memiliki, pada dewasa awal dia sudah memiliki rumah, 2 rumah. Sebenarnya nggak cuma 2 sih, karena Jakarta itu ada berapa gitu, juga Semarang ada, Kudus juga ada. Dan dia sudah memiliki pesawat pribadi seperti itu. Sudah kebayangkan pada saat itu mungkin mobil saja sudah menjadi hal yang mewah banget, tapi dia sudah memiliki pesawat pribadi. Nah, kita bicara tentang seberapa revolusionernya beliau. Seberapa revolusionernya beliau, dia adalah salah satu tokoh revolusioner NU, Nahdlatul Ulama pada saat itu ya. Nah,
sejarah besarnya itu bukan pada era Soekarno sebelum Gestapo, tapi pada saat Gestapo itu yang membuat memorial tersendiri gitu. Nah, pada saat itu ya, dia adalah seorang revolusioner, juga aktivis Solo. Dia adalah kader penggerak yang menaungi banyak sekali organisasi-organisasi pemuda. Salah satunya PMI, HMI, itu bawah naungannya. Nah, pada saat Gestapo, ya sejarah yang penting itu saat Gestapo kan. Pada saat Gestapo, pada tanggal gerakan 13 PKI itu 30 kan, itu kan terjadi pada tanggal 30 menjelang tanggal 1 Oktober. Ketika meledak gitu ya, meledak peristiwa pemberontakan itu, pada saat itu reaksi dari Suharto itu membuat Kap Gestapo. Nah, di sini membuka mata kita harus bisa membuka mata kita bahwa memang ada sejarah yang disembunyikan. Bahwa kalau yang kita tahu kan Kap Gestapo itu bikinan siapa? Dalam asumsi kita kan Kap Gestapo itu dibikin oleh TNI seperti itu, bukan Suharto. Nah, kenapa dia langsung bisa reaksional itu untuk menanggapi Gestapo, dan langsung dia tuh ketika ada kejadian itu dan dia langsung bereaksi mendirikan Kap Gestapo itu. Kap Gestapo itu korps atau komisi pengganjangan aksi Gestapo. Itu kayak tim reaksional terhadap itu, dan itu yang merancang geraknya itu gimana, terus menanggulanginya gimana. Nah, pada saat Kap Gestapo, beliau yang ada di bawahnya itu banyak sekali, bukan hanya di situ, bukan hanya pemerintah, tentara-tentara yang pada saat itu di bawah naungan Soeharto dan Nasution, karena Nasution adalah saksi kunci juga. Dia berhasil menyelamatkan. Ada di bawah naungannya itu ada, bukan hanya ada kiai, TNI juga ada. Terus masa-masa pada saat itu anak PMI, anak HMI di bawah naungannya semua. Seperti itu. Karena apa? Bisa di bawah naungannya. Kan pada saat itu juga krisis. Gitu. Pada saat itu ekonomi juga belum seperti saat ini kan. Makan aja susah kayak gitu kan. Dan pada saat itu beliau juga menyokong bukan hanya dari segi pikirannya yang sangat revolusioner, namun juga secara dana gitu. Kalau dulu kan gini, kenapa kok bisa semua ke situ? Karena gini, dulu aktivis-aktivis itu ya namanya uang masih susah. Ketika datang di situ, berangkat kasih makan, datang itu loh kasih makan, pulangnya dapat uang saku seperti itu. Bayangkan, tuh, sudah revolusioner, berduit pula, jalan itu. Memang kalau membicarakan pergerakan, kalau tanpa adanya sektor keuangan juga agak berat seperti itu kan. Tapi bukan berarti kita harus serta-merta kita harus nimbrung selalu dan meminta bantuan kan enggak. Kalau bisa memang harus berdikari. Kita sebagai kader sebagai mahasiswa, ketika menjadi aktivis, ketika bergerak dalam satu lini, bukan hanya kita harus meminta bantuan dan dukungan, tapi bagaimana kita bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, seperti itu. Nah, kembali lagi, dia berhasil menyeluruhkan poin-poin apa saja yang harus dilakukan untuk sebagai
counter atas terjadinya kudeta itu seperti itu. Nah, dia itu pada saat itu beliau menjadi anggota wakil ketua MPRS kalau nggak salah ya. Pada saat itu ketua MPRS itu Harun Nasution, karena Harun Nasution adalah satu-satunya target yang selamat pada saat itu. Nah, dari inilah sebenarnya jasa-jasa yang sampai saat ini kita rasakan gitu. Kalau dulu ya nggak ada tokoh ini, Subhan ZT ini, kemungkinan juga kita nggak akan seperti ini gitu. Nah, ketika kita membahas kenapa dia dilupakan, gini, sejarahnya gini. Presiden Soekarno itu kan turun tahun 66. 66 itu pada satu krisis, benar-benar krisis. Dan ketika presiden itu diturunkan dari, karena pada saat itu Soekarno itu layaknya dewa gitu. Kenapa? Karena pada saat itu memang apa ya, bisa dikatakan beliau didukung oleh partai-partai besar. Seperti pada saat itu ada 3 partai besar yang mendukung dia menjadi presiden seumur hidup, yaitu PNI, Partai Nasionalis, terus ada juga Partai NU. Pada saat itu NU masih bergabung menjadi partai seperti itu. Nah, adanya PKI. Nah, PKI ini kan pada saat itu sudah diganyang, benar-benar ganyang. Itu pada Orde Baru kan sudah habis, benar-benar habis itu, musnah sekalian anggota-anggotanya. Nah, pada saat itu juga ketika Soekarno diturunkan, maka seperti anak ayam, PNI itu kondisinya seperti anaknya ditinggalkan ibunya, seperti itu, kocar kacir. Kalau bahasa Jawanya seperti itu, kocar kacir. Nah, arahnya itu nggak jelas itu, kacau, karena pemimpinnya turun. Dan pada saat itu itu memang Soekarno itu dikejar, karena pada saat itu kan Soekarno memang ada hubungan erat antara Soekarno dengan PKI seperti itu, walaupun mereka beda dalam konsep ideologi antara PKI dan PNI. Nah, ketika kita kembali lagi pada masa itu, yang terjadi adalah dari tiga partai itu yang besar pada saat itu, PNI, NU, dan PKI. Nah, ketika PNI kacau, terus PKI juga hancur lebur karena memang dimusnahkan, benar-benar genosida beneran itu. Siapa yang kita genosida itu? Karena sampai kader-kadernya bawah itu, kalau Anda tahu, itu memang dibunuh semua. Bahkan partisipannya itu dibunuh, hancur. Nah, pada saat itu yang berhasil berdiri kan cuma NU. Nah, di sini kan namanya manusia, tetap ada yang namanya rasa ingin menguasai. Juga ada pada saat itu tuh ya penyalahgunaan super smart juga kan. Nggak ada, kalau Anda yang pernah baca buku atau dengar bahwa super smart itu kayak gimana, itu memang ada. Nah, juga kemungkinan menurut saya juga ada campur tangan dari negara lain, karena pada saat itu negara lain yang masif ingin menguasai negara Indonesia, salah satunya Amerika gitu. Karena Amerika itu sangat benci banget kalau dengan Soekarno, soalnya presidennya yang dekat dengan Soekarno pun dibunuh. Nah, pada saat itu juga tidak dilaksanakan pemilu. Jadi setelah Soekarno lengser, ya lanjut itu sampai kan pada saat itu alasannya, yaitu pada saat itu alasannya masih mempersiapkan
seperti itu, mempersiapkan konsep baru karena kehilangan seorang proklamator yang pendiri bangsa juga itu memang benar-benar kacau gitu loh, secara ekonomi juga kan pada saat itu. Nah, setelah kekacauan itu, Supanjat ini yang tadinya mengganyang para PKI juga telah memberikan jasa, dan dia sekarang pun mempunyai nama yang besar. Nah, terkait ada dia kan salah satu tokoh NU juga, maka saat itu menurut analisis saya pada saat itu juga dibenci karena dia terus mendesak pemilu dilakukan sesegera mungkin seperti itu agar bangsa ini juga kalau dalam game itu kalau recall gitu, restart ulang. Pemerintah yang di bawah saat itu kan super semangat di bawah Soeharto ini menunda sampai tahun 73 karena didesak terus oleh Subhan ini, dan juga banyak orang-orang yang memang seideologi, seperspektif dengan dia, sehingga pemilu pada saat itu digeser sampai tahun 71. Dan tahun 71 itu dimana politik itu mau bualas banget, pemilu terburuk sepanjang masa di Indonesia. Karena apa? Karena di situ tetap akan memunculkan orde baru tersebut, ya kan? Adanya Golkar ini juga dari embrio dari situ sebenarnya. Gitu. Pada saat itu dia dengan teman-teman mendesak ada kekacauan dalam politik. Makanya setelah itu partai NU membubarkan diri dan menjadi satu kesatuan. Dia menjadi organisasi, bukan secara politik tapi organisasi kemasyarakatan gitu. Nah, kita kembali lagi ke kompetensi di ajang di pemilu 1 itu kejamannya kan banyak dari mereka yang akhirnya dibunuh dan dipaksa karena Anda juga tahu bagaimana setelah itu satu sampai belakang Anda juga sudah tahu bagaimana Orde Baru melanggengkan kekuasaan mereka ya, seperti itulah. Nah, karena pada saat itu yang dipandang pada saat itu kan Supanjat mempunyai kekuasaan yang tinggi, dia mempunyai kedudukan yang tinggi pada saat itu, juga partai NU yang masih besar dipandang. Nah, karena itulah Orde Baru memandang satu sisi itu sebagai musuh. Makanya pada saat Orde Baru, NU segala yang bermasalah dengan NU dikejar habis-habisan karena gitu. Seperti itu sejarahnya. Karena dia selamat, karena politik NU itu nggak ada yang tahu ini arahnya kemana, ini arahnya kemana itu jarang sekali yang tahu karena itu strategi. Digencetlah NU kan sampai saat itu NU juga dijajah beneran. Menggunakan apa pada saat itu kan? Menggunakan berbagai ini. Nah, setelah itu kan Anda tahu bagaimana Muhammadiyah, terus HMI digunakan untuk menginjak saudaranya sendiri seperti itu. Kalau membahas Muhammadiyah dan NU kan Anda tahu sendiri itu saudara. Namun ketika sudah sampai ke pernikahan mereka berubah. Kalau saudara, bagaimana cara mengadu agar ada yang mengalah, ya kita harus gunakan saudaranya gitu. Supanjat ini dibunuh karena dia itu meninggal
pada tahun di umur yang menurut saya masih muda, di umur 43 seperti itu. Saya sudah cukup itu saja untuk mengenal Supan JT. Kalau Supan JT kalian dalami seperti apa, baca bukunya. Jangan lupa baca buku, karena buku itu memang sangat penting bagi siapapun. Literasi di Indonesia itu masih kurang. Hanya mereka yang cuma memahami dari sisi simpelnya saja, nggak mau, dia ingin tahu tapi dia nggak mau nggak mau, kalau bahasa Jawanya itu rekoso gitu, nggak mau susah dulu, inginnya yang instan langsung tahu, seperti itu. Jangan lupa baca buku, karena buku itu salah satu aset terpenting. Sejarah itu memang ditulis oleh pemenang, tapi ditulis dalam buku, seperti itu kan. Itu juga sejarah-sejarah yang disembunyikan dan tersembunyi, seperti itu. Untuk mendukung literasi, menaikkan literasi bangsa ini, kita juga perlu literasi baca. Kalau kalian mau baca, Anda sebagai mahasiswa itu sangat membantu Anda, walaupun bacaannya itu tidak sepemahaman dengan Anda, setidaknya Anda mendapatkan ilmu baru. Kalau soft skillnya itu juga ada di buku. Ketika Anda suka membaca, itu secara tidak langsung Anda akan memperbaiki cara gaya bicara Anda, seperti itu. Saya juga masih berproses dan saya masih berusaha untuk memperbaiki literasi saya, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, itu penting. Nah, wassalam.